dengan Bu Purwanti Ningsih itu datang ke rumah saya. Kemudian saya katakan, ada apa? Saya nggak apa-apa, saya begitu. Karena biasa kita mengucapkan. Karena beberapa tahun yang lalu Bapak Yoyong ya, waktu itu ke rumah saya dengan diantar Bu Handian dan Pak Lukman. Kemudian Bu Handian nggak lama lagi keluar, saya bilang, wah jangan-jangan karena ke rumah saya begitu. Bu Handian dikeluarkan. Padahal Pak, zaman sekolah Setia Bakti ini dibangun Pak, itu semua kita tidak bisa menutup mata. Itu para tokoh dari Buntekbyo saat itu saya kenal. Seperti Pak Otan, masih ingat, saya pernah dengar juga namanya. Karena Pak, dulu kalau di Buntekbyo itu ada kegiatan selalu menggunakan guru-guru semua Pak. Apalagi saat itu seperti Bungsu Rusmadi itu selalu membawa kita ke sana untuk membantu yang namanya tepung gerak, segala kegiatan di Buntekbyo kami melibatkan diri. Kemudian saya kaget juga, ada apa nih kira nih? Saya kok didatang gini, saya kan sudah nggak berhubungan lagi dengan sekolah, saya gitu. Saya jangan diapa-apakan ya Bu ya, karena saya udah nggak di sekolah lagi. Saya udah lama loh, udah 9 tahun, saya gitu. Enggak Bu, kita mau nanya sekolah ini dulu bagaimana gitu. Pertama dibuka, oh ya saat itu ada Bungsu Rusnadi, itu yang jalan gereja saya, Bapak Efri, teman main Bridson. Nah, itu yang memperkenalkan saya. Kemudian saya ditarik buka sekolah ini karena pada saat tahun Orde Baru itu Pak, tidak mungkin bagi orang-orang Chinese untuk buka sekolah selain Strada. Nah, kemudian yang ada Elim itu pun sepertinya seperti orang sesak napas juga Pak untuk muridnya. Lalu saya ditanya, berani buka? Berani, saya gitu. Kenapa takut? Enggak kan begini. Saya kan anak tentara, saya enggak takut, saya gitu. Yang penting saya benar. Tujuannya ingin mencerdaskan anak bangsa kan, saya. Iya, tujuan utama. Lalu saya memberanikan diri. Dan dalam pengurusan pun saya di sana di Bandung saat itu Pak mengurus izin ini, dan kebetulan saya sejak sekolah SPG saya agak aktif di perkumpulan PGRI. Nah jadi di situ kami banyak kenal juga, jadi mereka yang nggak mempersulit, agak mempermudah. Di Strada itu ada satu guru Bapak Suratno. Lalu kalau di sekolah swasta saya, nah waktu itu ya udah kita buka dan saya oh ini, ya. Terus sampai waktu itu ada Bapak Nana Suryana, kebetulan jabatannya Kesra, saya sampai gini, udahlah nggak usah mikirin yang kayak gitu katanya, nggak bisa Pak. Mereka hidup di Indonesia. Mereka boleh dibilang Chinese, tapi lihat kulitnya. Saya pertama Pak kaget, terkejut. Dalam pikiran saya yang ada orang Chinese itu kan kulitnya bersih Pak. Enggak bersih. Lalu ada murid kami, anaknya sekarang Pak Haji Oslan, Heti mungkin ingat ya. Kebetulan Heti murid saya pertama Pak waktu itu. Nah itu hitam, saya bilang, wah ada pribuminya, saya bilang. Setelah disana, loh kok bukan pribumi? Masa ya orang Chinese saling kayak gini? Saya itu agak kaget juga, saya gitu. Terus
keluarga Pak Kasim juga hanya ada beberapa yang kulitnya bersih. Kalau yang laki-laki kan agak ini juga kayak pribumi gitu. Lalu berjalanlah Pak sekolah itu Pak. Berjalan dari Maret sampai akhir tahun itu pertama 7 murid Pak, kemudian sampai akhirnya 25 murid. Lalu berikutnya kita masa mau buang anak ini kemana, saya gitu. Saya bilang, Pak, ini gimana nih Pak? Terus menurut kamu gimana? Udah maju terus Pak, buka SD-nya ya? Iya. Nah waktu itu kan di Litang itu ada ruangan yang itu akhirnya disekat Pak untuk kelas SD dan kelas TK. Saat itu Pak, kami itu sangat senang ya kalau hari-hari besar seperti Imlek Pak gitu. Jadi kita memberi konsumsi anak-anak itu Pak dari buntek kue itu namanya kue ranjang itu Pak, bakul ukurannya. Buah-buahan juga bakul Pak yang datang. Itu kita berikan pada anak-anak semua. Dan hubungan kami dengan orang tua murid itu sangat dekat. Jadi kita nggak ada ini. Makanya saya heran Pak, kalau makin kesini guru itu jadi dimusuhin oleh orang tua murid. Bingung saya, kenapa saya gitu. Tempo hari saya pernah diajak sama karyawan di sini, Bu, udah sarapan belum? Belum. Kayak itu Bu, yuk ke sana katanya. Kemana? Ke sana. Begitu sampai di sana kita mesti jalan turun dari mobil. Wah saya dipanggilin kaget juga tuh Bu. Orang-orang yang ngomong, Ibu Sri ada nggak? Iya nanti kapan-kapan saya bawa. Oh, ternyata di sini murid kita banyak juga gitu. Anak saya udah sekian Bu, sekian dari Setia Bakti gitu. Oh baguslah Bapak Ibu, saya gitu. Saya juga bingung gitu. Kalau dulu antara guru dan orang tua murid tuh Pak, ini yang terutama yang SD Pak. Nah makin kesini kok, waktu saya masih di sini juga sempat juga saya berpikir mengapa gitu. Kok orang tua murid ini begini gitu. Kalau dulu kan zaman saya ada pohon pepaya, orang tua murid, Pak Ibu minta pepayanya ya, buat apa? Buat dimakan. Oh iya, tapi jangan di sini ya. Di luar pintu gerbang saya gitu. Tapi nggak di jalan raya juga, masih di halaman sekolah kita. Karena sekolah kita dulu kan belum sampai sekian luasnya Pak gitu. Nah mungkin itu karena apa ya, seringnya kami dengan orang tua Pak. Nah sekarang kan sudah 9 tahun, saya juga kurang mengerti bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan orang tua. Memang itu sangat berpengaruh Pak. Kemudian ada orang tua yang jualan itu boleh, tapi di luar saya gitu. Saya tidak pernah melarang yang begitu-begitu. Namanya orang cari makan kan Pak, saya gitu. Dan guru-guru juga kan kalau beli cash, duit dari mana? Diutangin oleh orang tua murid. 10 bulan Bu, katanya. Silahkan, yang penting jangan ribut, saya bilang. Jangan, di sini sekolah bukan untuk dagang, tapi boleh sambil menyelam minum air, saya bilang begitu. Kemudian selanjutnya sampai ke tahun-tahun kesini, yang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu guru semua, apa ikat pinggangnya udah dikendorin apa belum Pak? Saya mau tanya, karena begitu Pak Hendrik masuk, ya kami tidak menutup mata Pak. Gedung yang di belakang ini itu semua dari situ. Tapi memang selama Pak Hendrik di sini, kita pinggang tuh diikat kencang Pak. Jadi kita kalau ini tuh ya gimana lah namanya, kita di sini kan cari makan Pak. Cuma ya puji Tuhan lah, guru-guru masih ini gitu. Dan bahkan pernah saya ditegur sama
yang di sekretarisnya Pak Hendrik, Pak Bapak jangan nyuruh-nyuruh Ibu Sri suruh itu Pak wawancara segala macam. Emang kan Pak, Ibu Sri mah kalau wawancara Pak diinjek habis Pak, ditekan Pak guru. Loh kan saya mah bicara fakta. Jadi guru tidak ada yang kaya, nggak ada yang kaya jadi guru. Jadi guru itu cuma bisa untuk makan saya bilang. Tapi semua itu perlu kita syukuri. Semua yang disyukuri, Tuhan juga tidak akan menutup mata, memberi kepada kita sesuatu yang baik. Itu Pak yang kami rasakan. Dan kalau dulu Pak, kami itu pernah dipegang satu direktur oleh Bapak Wijaya Sucipta. Kebetulan Budi sama Setia Bakti jadi satu. Jadi kita kalau ada kesempatan kemana-mana selalu Budi dan Setia Bakti bersama-sama gitu Pak. Ya, terus kita Pak antara sekolah itu dari TK, SD, SMP waktu itu setiap kali Agustus tuh bahkan sampai guru-gurunya kita ini Pak adakan lomba bersama. Kita di Setia Bakti atau di Budi begitu Pak. Karena biar bagaimana Budi itu adik kita. Saya dulu minta gedung Pak. Sebelum ada gedung Setia Bakti ini, saya ditawarin di Budi. Budi sudah ada gedung, tapi belum ada muridnya. Nah saat itu saya bilang, Pak, nasabah kita kan orang Kapling, saya bilang gitu. Gimana mau kesininya, angkot aja nggak ada, mau naik eretan saya gitu. Sama juga kita bunuh mereka satu-satu, saya begitu. Sama Pak Rusnadi, ya kebetulan Pak Rusnadi saya bilang apa, berangkat master beliau itu. Mereka kalau udah berangkat ke Buntek, beliau waktu itu ketuanya Pak Devalili. Dia udah gebrak-gebrak meja segala macam katanya. Biarin kalau nggak dikasih, apa gua bubarin di sekolah tuh. Mungkinkah Bapak ada yang pernah kenal gitu dengan Bun Rusnadi? Begitulah karakternya Pak. Saya bilang begitu. Kemudian kalau sekolah ini mau itu Pak, gurunya juga jangan lapar Pak. Gurunya jangan dikencengin Pak ikat pinggangnya. Kalau agak kendor gitu kan gurunya enak napasnya. Karena saya meninggalkan sekolah ini Pak, saya sebetulnya masih betah di sini karena saya disuruh pergi ya saya pergi tahun 2015 itu saya pergi dari sini. Nah itu masih kencang Pak ikat pinggangnya, jadi belum merasakan longgarnya nggak Pak Edi? Nah, Pak Edi itu saksi hidup tuh. Guru-guru itu Pak, biarpun baru gajian besok bisa kasih lagi sampai mungkin saat gajian itu Pak mereka hanya terima tanda tangan itu. Makanya saya bilang mungkin kalau pinggangnya nggak dikencengin mungkin guru-guru juga pasti bisa lah untuk mencapai seperti yang diinginkan oleh Bapak Ketum. Murid bisa kembali lagi seperti zaman dulu. Mungkin bisa Pak itu. Ya kalau kita lapar gimana sih Pak, kita mau kerja. Kita mikirin di rumah, kita makan apa ya nanti ya. Kita apa ya, padahal kita udah ninggalkan rumah seharian. Mungkin itu Pak yang saya alami dulu di sini. Ya mudah-mudahan sekarang tidak ya Bapak Ibu. Ayo jujur. Mudah-mudahan tidak ya sekarang. Jadi waktu saya alamin aja dah, itu waktu 2015 begitu Hendrik Timur masuk, waduh. Saya itu gurunya Pak dulu, tapi kalau mau maki seenaknya. Ibu Sri itu dulu kalau nagih murid orang tua, saya sebagai guru tidak mungkin saya nagih murid, saya bilang. Pantang bagi saya.
Anak itu harus sekolah dengan nyaman. Gak mungkin Pak, kalau murid itu kita tagih besok tuh nggak sekolah. Orang tuanya boleh kita uber-uber, saya bilang itu. Tapi untuk murid, maaf, jangan. Dan saya tidak mau. Dengan nama Hendrik Timur Pak, dia sekolah ke Manado. Saya diberi tugas, ibu harus begini-begini, ibu harus laporkan gini-gini ini. Saya bilang, Pak, saya orang tua, saya bilang. Saya sebagai orang tua Anda juga, saya gitu Pak. Tapi kalau saya harus melaporkan, mengada-ada guru, maaf, saya nggak bisa. Begitu pulang dari Manado, rupanya sekretarisnya ditanya, ada kejadian apa, Ibu Sri lapor nggak gini. Saya bilang, nggak bakalan saya ngadu-ngadu meskipun beliau pimpinan, ya nggak Pak. Mereka itu udah kita nyari guru itu susah, setengah mati, nggak gampang. Saya gitu, apalagi dengan yang minim. Saya gitu. Setiap kali ulang tahun sekolah ini, kebetulan Pak, anaknya sekarang udah lulus dari SMK, kuliah di Budi, nggak tahu sekarang udah selesai apa belum kuliahnya. Dia selalu bercerita, Bu, Pak Jokon Bu selalu Bu kalau bulan Maret bilang sekolah ini dulu Ibu Sri yang ini dan sebagainya. Kemudian murid yang lain, yang mana sih Ibu Sri yang mana? Lu nggak tahu. Kalau gue kan tetangganya, gue tahu. Mama gue juga dulu kan SMP di sini. Ibu Sri galak katanya. Tapi galak saya kan nggak pernah mukul anak. Saya bilang gitu. Saya hanya ingin disiplin, saya gitu. Memang Pak, kadang-kadang kalau ada negara memperlakukan disiplin seperti tentara harus, karena apalagi anak sekarang, saya gitu Pak. Kalau kita nggak keras, kita nggak disiplin, nggak tahu deh apa jadinya. Saya bilang nih Pak, sama cucu-cucu saya ada di rumah saya, Oma ngajarin anak orang sampai 1000-an di sekolah, nurut. Kalian berdua aja kalian susah, bikin Oma pusing ya. Oma lebih baik ngurusin anak orang, saya bilang. Oma digaji, saya bilang. Nurunin kalian. Oma kasih makan kamu, tapi kamu nggak mau dengar, saya bilang gitu. Oma bisa stres. Bentar lagi Oma mati. Oma jangan mati dulu, gitu. Itu Pak, tadi sekilas sekolah Setia Bakti. Jadi saya nggak bisa cerita yang saya nggak tahu. Saya yang tahu ya seperti apa, ikat pinggang, apa segala itu tadi Pak. Bahkan sekolah ini dulu nama Padung Utara, ada yang membuat supaya sekolah ini jadi milik pribadi. Nggak bisa, saya masih hidup. Saya bilang, kalau saya sudah mati silahkan. Ingin menyingkirkan ingin menguasai Setia Bakti, saya masih hidup. Saya bilang. Sampai akhir sekolah, Bapak mau kasih pensiun saya gitu. Seperti pegawai negeri, saya gitu. Zaman dulu kan zaman impres Pak ya, guru jadi mudah. Kami dari Tangerang nih guru budi, segala ada beberapa orang, kita mendaftar, kita diangkat gitu. Kalau yang budi tetap di budi. Nah saya dapatnya di SD, begitu, di SD negeri gitu. Kebetulan jauh dapatnya, saya di Ranca Buaya. Kemudian Pak Latif sama Kas itu mempertahankan. Pokoknya kamu tetap di sini, nggak boleh pergi dari sekolah ini. Kan kamu yang buka sekolah ini. Saya kan atas perintah, bukan kemauan saya. Saya bilang begitu. Bapak berani jamin nggak? Nanti Bapak sama saya matinya duluan siapa? Saya gituin. Kalau Bapak masih hidup, berarti Bapak bisa jamin saya. Saya bilang. Kalau Bapak mati, siapa yang menjawabkan saya? Saya gitu kan. Ternyata benar. Pak Latif duluan, Pak Kasim juga duluan. Waduh, mampus kalau orang Batak bilang mateho. Jadi begitulah Pak, kilas balik di sekolah ini. Jadi semua itu kalau baik-baiklah sama guru, itu aja untuk Bapak Ibu, pengurus, semuanya. Saya percaya selama Pak Edi masih berdiri di Buntek Bio, mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak
kencang ikat pinggangnya. Gitu. Terima kasih, selamat sore. Baik.